Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkembangan menarik nih setelah Garuda Calling, di mana penampilan pemain-pemain yang dipanggil menonjol atau keluar semua. Yang saya soroti di sini yaitu Rizky Ridho. Kebetulan tepat dengan pengumuman Garuda Calling, Rizky Ridho main sebagai kapten, dan dia memang kapten, dan juga menjadi fenomena di pekan ke-27 saat dia mencetak gol ke gawang Arema FC. Sayang saja, kita tahu bahwa Persija kalah ya, 1-3 dari Arema karena main dengan 9 pemain. Ada 2 kartu merah, Maci Gajos, dan juga Gustavo Almeida. Ya, Rizky Ridho, sebuah gol indah yang menurut saya cukup fenomenal. Gol indah ini menjadi sinyal bagi Rizky Ridho bahwa dia siap bersaing dengan pemain-pemain lain, back lain di timnas Indonesia. Bagaimana bisa seorang back bisa mencetak gol indah seperti itu? Di saat main dengan 9 pemain, Rizky Ridho bisa mencetak gol, walaupun golnya itu tidak berpengaruh karena Persija kalah. Dari gol itu bisa kita lihat bahwa memang Rizky Ridho punya tembakan dan juga umpan akurat yang baik. Nah, ini harus jadi pertimbangan buat Patrick Kluivert. Di Garuda Calling kita tahu siapa-siapa saja back yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert ditunggu bagaimana formasinya. Apakah dia tetap dengan 3 back seperti era Sintayong, ataukah ada formulasi baru. Tapi melihat komposisi yang ada, menurut saya dia harus sebaiknya bertahan dengan 3 back. Dan melihat permainan Rizky Ridho yang mendapatkan umpan, lalu dengan sekali tembak yang kalau tidak akurat, kalau tidak jago, kalau tidak bisa mengukur, itu tidak gol juga. Tapi dia jeli melihat kiper maju ke depan dan dia bisa menembak atau melambungkan bola dengan tepat ke arah gawang. Bukan sebuah spekulasi yang kalau dilakukan asal-asalan, kalau bukan seorang pemain yang punya tembakan bagus atau punya akurasi yang bagus, itu tidak bisa dilakukan. Nah, dengan gaya seperti itu, Rizky Ridho juga sering melakukan umpan-umpan bagus lewat tembakan-tembakan atau umpan-umpan yang akurat. Maka itu kalau melihat penampilan saat melawan Arema, menurut saya cukup berat untuk mencadangkan Rizky Ridho. Dia adalah salah satu pemain paling senior di timnas Indonesia sekarang. Bisa disebut paling senior. Bukan secara umur, tapi paling banyak mainnya. Dia sudah memiliki 42 caps. Dia sudah main sebanyak 42 kali dengan timnas Indonesia. Dimulai sejak 2021. Sejak awal Sintayong menangani timnas Indonesia. Dia tahu pasang surutnya timnas Indonesia. Dia tahu bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Dan dia memberi banyak bukti. Di banyak laga, dia tidak hanya memberi umpan. Dia tidak hanya memberi gol, walaupun tidak banyak ya, tapi terkadang mencetak gol. Tapi dia juga punya tackle yang bagus. Maka itu, ini menjadi sinyal bahwa Rizky Ridho sebaiknya jadi starter saat melawan Australia dan Bahrain. Dan kalau itu terjadi, maka mau tak mau kita harus kembali ke formasi 3-4-1-2. Itu formasi yang baik. Dan ini bisa dipakai oleh Patrick Kluivert. Dan persaingan di lini belakang menurut saya, utamanya saat lawan Australia, tidak bisa dipisahkan dari Rizky Ridho.
karena dia juga main di leg pertama lalu. Dia hanya di pertemuan pertama ya, dia hanya absen atau jadi cadangan saat lawan Cina. Itu pun sebuah kesalahan besar dari Sintayong ya. Dan saat itu memang kabarnya itulah yang jadi pemicu di pecatnya Sintayong. Rizky Ridho. Tidak ada cara lain lagi bagi Patrick Kluivert, harus memasukkannya sebagai starter dengan permainan yang bagus saat lawan Arema. Dia membuktikan bahwa dia siap jadi starter. Tapi apakah itu akan terjadi? Kita tunggu saja bagaimana Patrick Kluivert menyusun skuadnya. Saat ini di lini belakang mungkin ada 8 atau 9 pemain ya. Untuk untuk back tengah ada sekitar 6 pemain ya, kalau nggak salah. Justin Hubner, Messi Gers, J.I. Jess, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Semuanya bagus. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Cuma untuk pertandingan nanti, Rizky Ridho membuktikan bahwa dia tidak kalah bersaing dengan pemain-pemain hebat lainnya. Walaupun dia main di Persija, sedangkan Messi Girl main di di Twente, atau J.I. Jess main di Venezia di Eropa. Rizky Ridho adalah pemain paling lama, pemain paling banyak caps di timnas Indonesia. Jadi tidak bisa dilupakan atau dikecilkan perannya. Meskipun saat ini kita punya banyak pemain abroad. Bagaimana Patrick Kluivert akan mengambil keputusan? Ini sangat menarik untuk ditunggu, dan kita sangat berharap Rizky Ridho akan mengeluarkan permainan terbaiknya. Karena kita sudah melihat kualitasnya. Karena berkualitas, dia jarang digantikan oleh Sintayong. Dan apalagi saat main di timnas, dia akan habis-habisan untuk membantu Garuda menang atau meraih poin setidaknya 1 di laga melawan Australia dan menang melawan Bahrain. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi berguna untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.